Bikin ketutupan ini. Ketutupan besar. Yang itu nggak kelihatan, Mas Budi nggak kelihatan. Besar. Ketutupan bunga ini. Terus geser lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya mau tanya dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Banyak. Lumayan banyak. Kita perkenalkan ya. Abdul Majid, Adinda Rifah, Adrian Ilza, Ahmad Daidar, Aryani Gus Mutiara, Anissa Raihana, Kalista Hamsari, Raihana, Kalista Hamsari, Daiva Akmarina, Danang Handono, Davino Irsyad, Davina Kuinara, Farah Anggraini, tidak ada, Fatahillah Aulia, Hasna Najibah, Dokumentasi konstitusi. Jovan Niam, Kaira Fatimah, Muhammad Labib, Muhammad Nevlin, Muhammad Raihan, Muhammad Zain. Ada keterangannya? Ada surat apa? Naswa, Naila, Nirina, Osama, Rahma Fauzia, Ramana Abimanyu, Ramana. Tidak ada. Ada keterangannya apa?
Rashida Asa, Revaldo Jordan, Ronaldinho, Sabian Alesha, Saida Nabiza, Safira Zelfa, Syiham Firmansyah, Vina Amelia, Zahba Faizatul. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai proyek gotong royong kewarganegaraan. Ada yang pernah dengar pepatah mengenai gotong royong? Pepatah yang belum? Pepatah mengenai gotong royong. Apa? Masa nggak pernah dengar? Berat sama? Berat sama dijinjing, ringan sama? Makna dari pepatah itu ada yang tahu? Berat sama makna dari pepatah itu? Jadi makna dari berat sama dipikul, ringan sama jadi dijinjing itu pekerjaan yang berat dapat terasa lebih ringan apabila dilakukan secara bersama-sama. Untuk selanjutnya yaitu topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai konsep gotong royong, makna penting gotong royong serta proyek gotong royongnya. Konsep gotong royong sendiri berdasarkan bahasa Jawa ini terdiri dari dua kata yaitu gotong dan royong. Gotong berarti pikul atau angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama. Sedangkan berdasarkan KBBI, gotong royong itu adalah bekerja sama atau menolong, bantu-membantu. Berdasarkan dari definisi berdasarkan bahasa Jawa serta KBBI ada yang tahu? Jadi diambil kesimpulan gotong royong itu apa? Definisi dari gotong royong. Iya. Iya, jadi secara harfiah itu gotong royong itu pekerjaan yang berat dapat diselesaikan bersama dan terasa ringan apabila diselesaikan bersama-sama. Untuk selanjutnya yaitu menurut Kunchoro Ningrat, gotong royong itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu gotong royong bentuknya yang tolong menolong, serta yang kedua itu bentuknya kerja bakti, di mana tolong menolong ini bersifat individual, seperti membantu dalam pesta pernikahan, upacara kematian, serta membangun rumah dan lain-lain. Untuk kerja bakti ini yang kedua, bentuk gotong royong kedua ini bersifat lebih ke kepentingan umum seperti bersih desa, memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan. Jadi kerja bakti ini untuk kepentingan umum, sedangkan kalau menolong itu lebih bersifat individual, membantu individu atau pribadi orang masing-masing. Untuk selanjutnya itu pada dasarnya itu tolong menolong gotong royong itu merupakan lahir dari nilai-nilai dan tradisi dari nenek moyang yang turun temurun yang pada saat ini masih dilestarikan. Namun untuk daerah perkotaan itu sudah semakin jarang ya kegiatan gotong royongnya. Namun gotong royong ini masih sering kita temui di pedesaan, seperti ini tadi contohnya membantu dalam pesta pernikahan, terus kerja bakti ini membersih desa, serta memperbaiki jalan. Jadi gotong royong ini lahir atas dorongan kesadaran dari masyarakat desa untuk bersama-sama melakukan kerjasama yang dengan tujuan untuk agar pekerjaan itu terasa lebih ringan. Untuk makna penting gotong royong ini merupakan identitas budaya bangsa Indonesia. Gotong royong adalah syarat akan nilai-nilai luhur yang harus kita lestarikan. Di mana gotong royong ini juga termasuk implementasi nilai-nilai Pancasila. Ada yang tahu gotong royong implementasi sila keberapa? 3. 2 bisa, 5 bisa ya. Jadi pada dasarnya itu nilai-nilai Pancasila itu saling berkaitan setiap sila-silanya. Untuk selanjutnya itu secara historis spirit gotong royong ini berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di mana pada awal perjuangan itu
masih bersifat kedaerahan. Namun setelah terjadinya kebangkitan nasional pada tahun 1908, itu perjuangan sudah berskala nasional, di mana ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Ada yang tahu Budi Utomo? Yang berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Di mana Budi Utomo ini merupakan organisasi yang bersifat nasional pertama di Indonesia. Budi Utomo ini diprakarsai oleh mahasiswa kedokteran. Ada yang tahu siapa? Dokter Sutomo. Iya, Dokter Sutomo. Jadi Budi Utomo itu, namun keanggotaan Budi Utomo ini masih berskala kecil ya. Keanggotanya itu masih di sekitar Pulau Jawa dan Madura, belum menyangkut seluruh wilayah Indonesia. Jadi Budi Utomo ini masih skala keanggotanya kecil. Jadi perjuangannya itu masih di sekitar Pulau Jawa serta Madura. Ada yang tahu pada tanggal 20 Mei lahirnya Budi Utomo ini diperingati sebagai hari apa? Hari Kebangkitan Nasional. Ya, jadi pada tanggal 20 Mei diperingati dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ini merupakan contoh gotong royong seperti tadi membantu bangun rumah. Itu termasuk gotong royong yang tolong menolong, yang bersifat individual, bersifat membantu perseorangan. Jadi menurut Sartono Kartodihirjo mengatakan bahwa gotong royong ini merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-menurun. Jadi gotong royong ini sudah ada sejak nenek moyang terdahulu ya, yang turun-temurun sampai saat ini tetap dilestarikan. Namun di daerah perkotaan sendiri sudah semakin jarang. Seperti yang kita ketemui di perumahan-perumahan itu, di mana kadang sama tetangganya saja nggak kenal. Namun di pedesaan gotong royong ini masih berjalan seperti di daerah sendiri saat membangun jembatan, terus membantu tetangga yang membangun rumah itu masih dilakukan bersama-sama tanpa mengharap imbalan. Di mana gotong royong ini merupakan nilai-nilai luhur yang harus kita lestarikan. Kalian sebagai generasi muda, apa yang kalian tanggapi tentang gotong royong ini yang semakin hari semakin memudar? Tanggapan kalian apa? Miris. Apa hal kecil yang dapat kalian lakukan untuk gotong royong di lingkungan sekolah itu apa? Iya, terus? Iya, tapi membantunya bukan mencontekin ya. Terus saat kerja kelompok itu dikerjakan bersama-sama, jangan cuma satu anak atau dua anak, yang lain cuma numpang nama gitu. Ini bentuk kerja bakti seperti tadi membangun jembatan ini untuk kepentingan umum, di mana jembatan ini untuk umum, untuk semua orang. Jadi ini termasuk kerja bakti yang bertujuan untuk kepentingan umum. Untuk selanjutnya dibagi 3 kelompok ini ya, setiap deret gitu ya. Langsung aja ya, cuma kelompoknya diacak apa 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Yang kelompok 1 ini cari yang konsep gotong royong ini. Untuk yang kelompok kedua makna gotong royong, serta kelompok 3 contoh gotong royong. Untuk contohnya ini nanti seperti apa kerja bakti itu, nilai-nilainya apa bersifat apa gitu ya. Minimal 3 aja. Yang contoh ya. Terus untuk ini konsep gotong royong ini kan mengenai pengertian atau definisi ini berdasarkan bahasa serta menurut para ahli tentang apa itu gotong royong gitu ya. Kalau makna ini lebih ke apa? Dihubungkan, dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, nilai implementasi apa Pancasila, apa nilai luhur gitu ya. Dikerjakan sekarang ya? Ya. Langsung dipresentasikan nanti. 15 menit kan cuma saya sedikit. Ini konsep apa contoh? Mana? Ini konsep katanya, kelompok 1 katanya. Ini konsep ini kalian cari pengertian secara bahasa atau istilah, terus sama menurut para ahli. Para ahlinya bisa 3 aja. Untuk contohnya juga 3 aja ya. 15 menit cukup enggak?
Langsung dipresentasikan ya. Gotong royong secara konsep. Oh iya iya. Gotong royong ada. Yang mana? Kalian nyari yang Kalian kaitan aja sama nilai-nilai apa gitu dari kehidupan masyarakat Indonesia gitu. apa? Nyari gotong royong berdasarkan para ahli. Ahli gotong royong di sini kan banyak. Terus kita bicara berat ditulis namanya. Ya, nanti dikumpulkan biar buat penilaian ya. Nama anggota kelompok ditulis ya. Nanti dikumpulkan buat penilaian. dari kelompok 1 akan menerangkan tentang konsep kelompok gotong royong. Yang akan presentasikan saya, Tata Indra, Tinggal Firmansyah, dan Adrian. Gotong royong dalam di bahasa Jawa berarti pikul atau angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama. Secara istilah harfiah, gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Atau penting, gotong royong didefinisikan sebagai pengerangan manusia tanpa bayaran atau suatu pekerjaan yang bermanfaat bagi umum dan berguna bagi pembangunan umum. Pidato, gotong royong merupakan perilaku sosial yang konflik dan merupakan suatu tata nilai dalam kehidupan sosial yang turun-temurun dalam kehidupan di desa-desa Indonesia. Sudrajat, gotong royong adalah bentuk solidaritas sosial terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok, sehingga di dalamnya terdapat sikap loyal dari setiap warga sebagai satu kesatuan. Terakhir, konsep gotong royong menurut konsep kami adalah gotong royong adalah suatu budaya kerjasama yang dilakukan untuk menggapai suatu tujuan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun sebagai bentuk solidaritas sama. Nah, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Anissa Radiana, Senam, Karita Hamsari, Muhammad Labib, Nasa Husainan, Naila Kiranian, Nirina Yudia, Fabri Jodas, dan Syakira Tanpa akan mempresentasikan apa yang ditemukan tentang makna gotong royong. Gotong royong merupakan suatu karakteristik yang menjadi kebiasaan utama atau ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong mempunyai nilai luhur dari zaman dahulu hingga dikembangkan, diimplementasikan pada intisar nilai-nilai Pancasila. Gotong royong mencakup semua pokok nilai-nilai pedoman kehidupan, berbagai aspek yang disodorkan oleh gotong royong yang bertujuan mensejahterakan serta mempersatukan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung antara lain. Yang pertama kebersamaan, kedua persatuan, 3 adalah berkorban, 4 tolong menolong, dan yang kelima
sosialisasi. Pada zaman modern ini, gotong royong mulai bermudah sehingga menimbulkan sikap individual. Oleh karena itu, sebagai the next generation, kita harus terus mengembangkan dan tidak melupakan nilai-nilai gotong royong pada kehidupan sehari-hari. Ya, dari kelompok kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil contoh gotong royong dengan dianggotai Bila Rifka, Kalian Ibu Mutiara, Taifa Kumarina, Sabina Pinera, Jawaban Niam, Sama Nurul, Rahma Fauzia, Saudara Lisa, juga Vina Amelia. Itu gotong royong yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan, 2 membangun masjid, 3 menyelesaikan pekerjaan kelompok, 4 membantu masyarakat yang terkena musibah. 5. Gotong royong membangun jembatan. 6. Bergotong royong dalam menyiapkan kegiatan hari besar. 7. Tiket kelas. 8. Merenovasi kelas. 9. Ikut bergotong royong dalam mencari bantuan korban bencana alam. 10. Bekerja sama menjaga keamanan dan kerukunan tempat tinggal. Itu tadi contoh gotong royong yang sudah kami temukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, anggota kelompok kami adalah pertama ada Alexandria absen 1, Aurora absen 7, Azria absen 8, Nita absen 11, Evania absen 12, Karisana absen 16, Karin absen 22, Rahmatari Ranjini absen 24, Saskia absen 30, Tania absen 32, dan Fania absen 33. Baik, kelompok kami mendapatkan bagian untuk mencari contoh dari gotong royong. Sebelumnya, menurut Poncara Ningrat, gotong royong dibagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah tolong menolong dan yang kedua adalah kerja bakti. Di mana tolong menolong itu sendiri juga masih dibagi menjadi 4 golongan, yakni golongan pertanian, keluarga, acara, pesta, dan juga mencari. Contohnya ada bersama-sama dengan anggota keluarga membersihkan taman-taman, bersama-sama dengan tetangga untuk membersihkan masjid. Kedua hal itu termasuk dalam contoh kerja bakti karena merupakan bentuk kerjasama untuk melakukan satu hal baik untuk kepentingan umum atau yang lainnya. Lalu ada membantu ibu menyiapkan makan malam serta membantu bapak mencuci kendaraan di dalam rumah. Kedua contoh tersebut merupakan contoh tolong menolong di lingkungan keluarga. Lalu yang keempat, kerjasama membuat PPT untuk bahan presentasi. Dan yang kelima, kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Yang keenam, gotong royong dalam membangun fasilitas umum. Ketiga contoh tersebut merupakan salah satu contoh dari gotong royong kerja bakti. Kenapa? Karena hal-hal tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Dan yang kemudian saling membantu masyarakat yang terkena musibah. Hal ini termasuk dalam gotong royong tolong menolong untuk bagian bencana. Contoh selanjutnya adalah kerjasama untuk membersihkan kelas, gotong royong untuk membersihkan selokan kampung atau lingkungan, kerjasama dalam pemilihan ketua umum, kerjasama dalam menjelaskan keputusan. Keempat contoh tersebut merupakan contoh dari kerja bakti karena hal tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan. Dan contoh yang selanjutnya ada ikut bergotong royong dalam mencari bantuan bencana alam. Contoh tersebut adalah termasuk dalam bentuk gotong royong menolong untuk menanggulangi bencana. Selanjutnya ada visi bersama dalam kegiatan organisasi. Contoh tersebut merupakan contoh dari gotong royong.
Selanjutnya adalah membantu sumbangan untuk teman yang melakukannya meninggal. Dan terakhir adalah bekerjasama mencari sumbangan. Baik, Apakah ada pertanyaan? Ada. baik, karena tidak ada pertanyaan, maka akan kami tutup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Kelompok B. Rekan masih ada Maulana dan teman saya, Dan itu tidak teman saya. dan itulah nama-nama anggota dari kelompok. Lagi pada nomor absen 20, Namira Meka, nomor absen 21, Rafian Abito. nomor absen 27, Raihan Aula Tani, nomor absen 28, Ridho Maulana, absen 29, Kara Arif, nomor absen 31, Vidya Renata, absen 35, dan Nabil Barindi, nomor absen 9. Kami di kelompok B menjelaskan tentang makna gotong royong. Gotong royong mengandung nilai-nilai unsur luhurnya di antaranya 1. Persatuan dan kesatuan. Karena gotong royong ada di dalam pekerjaan yang melibatkan 2 atau lebih yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. 2. Sosialisasi. Karena gotong royong melibatkan interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya sehingga tercipta sosialisasi. Dan yang ketiga, sukarela. Karena gotong royong dilakukan secara sukarela atau dasar rasa kemanusiaan tanpa pamrih. Yang terakhir adalah kalau menolong, karena tentu dalam gotong royong kita membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya jawab. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong, jadi Terima kasih untuk yang menonton hari ini. Sekian dan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.